Alhamdulillah, dibantu PSSI hingga FIFA. Inilah 3 kabar bahagia yang hampiri timnas Indonesia jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda kian optimis lolos? Yes, ini baru top. Breaking news. Marcelino Ferdinand resmi gabung klub milik Erick Thohir Oxford United di kasta kedua Liga Inggris. Simak fakta bahagianya. Ini dia. Inilah 5 pemain yang berpotensi besar bakal dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat setelah timnas Indonesia resmi diperkuat Martin Paes. Siapa saja mereka? Marcelino harus dengar. Resmi gabung Oxford United. Erick Thohir kirim pesan penting. Apa itu? Paes resmi bergabung. Inilah prediksi line up timnas Indonesia jika full pemain keturunan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sanggup lolos ke Piala Dunia? Fantastis. Resmi gabung ke skuad Garuda. Martin Paes jadi kiper termahal di timnas Indonesia. Punya nilai pasar 6 kali lipat dari Hernando Ari. Ini faktanya. AFF dipastikan merana. Martin Paes tambah kekuatan timnas Indonesia. Shin Tae-yong makin cuekin Piala AFF 2024. Maaf, saya fokus Piala Dunia dulu. Dikonfirmasi langsung oleh Shin Tae-yong. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong pastikan akan panggil 12 pemain dari Liga 1 2024-2025. Siapa saja mereka? Akhirnya Shin Tae-yong buka suara. Demi tingkatkan kualitas pemain timnas Indonesia, Shin Tae-yong beri saran berharga untuk penyelenggara Liga 1. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Alhamdulillah, dibantu PSSI hingga FIFA. Inilah 3 kabar bahagia yang hampiri timnas Indonesia jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda kian optimis lolos? Jelang tampil di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, skuad timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang membuat optimisme untuk lolos kian tinggi. Apa sajakah itu? Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga zona Asia. Bagi timnas Indonesia, ini merupakan kali pertama tim Merah Putih bisa melangkah jauh hingga putaran ketiga kualifikasi. Pada putaran ketiga, Indonesia akan bersaing mendapatkan 2 tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Selain itu, timnas Indonesia juga bakal memperebutkan 2 jatah lolos ke babak kualifikasi putaran keempat. Melansir dari laman FIFA, pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi akan dimainkan pada 6 September 2024. Setelah bertanding melawan Arab Saudi, skuad Garuda bakal kembali ke tanah air dan mempersiapkan diri hadapi Australia di partai kandang. Jelang pertandingan sengit yang berlangsung beberapa pekan mendatang, timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik dan diprediksi bisa meningkatkan peluang Garuda untuk lolos. Lantas apa sajakah itu? Kabar baik pertama adalah kepastian Jordi Amat yang bisa memperkuat timnas Indonesia di laga perdana kontra Arab Saudi. Sebelumnya sempat tersiar kabar, jika Jordi Amat harus absen lantaran mendapat sanksi kartu merah dari laga sebelumnya. Namun, manajer timnas Indonesia, Sumarji menyatakan bahwa bek berusia 32 tahun itu bisa diturunkan saat Indonesia bertemu Arab Saudi. Jordi sudah lewat hukumannya pas lawan Filipina kemarin, kata Sumarji saat dihubungi oleh media TV One melalui pesan singkat, Rabu, 14 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dengan hadirnya Jordi Amat di lini belakang, maka Shin Tae-yong bisa memiliki banyak pilihan pemain untuk dipasang. Berikutnya adalah kabar Martin Paes yang dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia usai FIFA memberikan izin perpindahan federasi buat kiper kelahiran Belanda itu. Awalnya, kiper FC Dallas ini masih terhambat aturan FIFA perihal perpindahan federasi yang dianggap tidak eligible karena sempat membela Belanda U21 ketika usianya 22 tahun. Sehingga, Martin Paes harus mengikuti sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA yang hasilnya ditentukan pada 18 Agustus 2024.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun mengumumkan bahwa FIFA telah resmi memberikan pengesahan atas izin Martin Paes untuk pindah kewarganegaraan menjadi WNI. Alhasil, kiper 26 tahun kelahiran Belanda itu resmi menjadi pemain naturalisasi yang bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terakhir adalah kabar dari tim rival yakni Australia yang dipastikan bakal kehilangan 3 pemainnya sekaligus akibat badai cedera. Pelatih Australia, Graham Arnold harus memutar otak dalam menyusun strategi usai 3 anak asuhnya mengalami cedera yang membuat mereka harus absen. Sebelumnya ada 2 nama pemain yang berposisi sebagai bek dikabarkan mengalami cedera, yakni Ryan Strain dan Jordan Bos. Jordan Bos dipastikan absen dalam mengawal lini pertahanan Australia. Tak hanya di lini belakang, malapetaka juga kembali harus diterima Australia usai menerima kabar salah satu penyerangnya juga mengalami cedera. Korban terbaru dari badai cedera itu kini menerpa Apostolos Stamatelopoulos yang tampil di Liga Skotlandia bersama Motherwell. Lantas dengan sederet kabar baik tersebut, mampukah timnas Indonesia raih hasil maksimal dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti? Menarik dinantikan. Yes, ini baru top. Breaking news. Marcelino Ferdinand resmi gabung klub milik Erick Thohir Oxford United di kasta kedua Liga Inggris. Simak fakta bahagianya. Penggemar Marcelino Ferdinand bisa tersenyum saat ini. Pemain berusia 19 tahun itu resmi menjadi bagian dari keluarga besar Oxford United musim 2024-2025. Marcelino tiba di Oxford dengan catatan 26 penampilan bersama timnas Indonesia dan sumbangsih 3 gol. Tahun lalu, mantan pemain Persebaya Surabaya itu membantu timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games untuk pertama kalinya setelah 32 tahun. Marcelino juga memegang rekor sebagai pencetak gol termuda di Indonesia, dan tahun ini menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah putaran final Piala Asia. Dia juga merupakan pemain kunci timnas Indonesia U23 yang mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dan membawa Indonesia ke playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea di Paris pada Mei lalu. Marcelino memulai karirnya di Indonesia dan menghabiskan musim lalu bersama KMSK Deinze di Belgia. Kini, dirinya akan bergabung dengan klub yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri tersebut. Sebagai salah satu bintang muda yang sedang naik daun di sepak bola Asia, Marcelino akan menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang tampil di Skybet Championship jika dipilih oleh tim musim ini. Saya sangat senang dan masih tidak bisa percaya saya di sini. Menjadi salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang berkompetisi di Inggris membuat saya sangat bangga. Saya tidak akan mengabaikan kesempatan ini, dan saya akan memberikan 100% untuk memaksimalkannya, ujar Marcelino. Pesan saya untuk semua untuk terus mendukung Oxford United, dan ketahuilah bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk bersaing dan mewakili klub ini. Sementara pelatih Oxford United, Des Buckingham, tak sabar menyaksikan aksi pemain muda berbakat milik Indonesia tersebut. Marcelino adalah pemain yang sangat menonjol. Banyak berita di Asia menyebutkan bahwa dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang berkembang. Jadi ini adalah kesempatan yang baik menjadikannya bagian dari apa yang kami lakukan, pungkasnya. Dia adalah pemain penyerang yang sangat menarik, dan saya sangat senang bisa melihat bagaimana perkembangannya. Marcelino memiliki banyak talenta yang kami cari dalam seorang pemain, dan kami lihat dia memiliki hasrat yang nyata untuk berkembang dan memanfaatkan kesempatan ini, tuturnya. Sementara Ed Waldron, kepala operasi sepak bola Oxford United mengatakan, Marcelino adalah pemain muda yang sangat menjanjikan dan pihaknya sangat ingin melihat bagaimana dia berkembang. Meski belum terbukti di level ini, jelas bahwa Marcelino sangat berbakat dengan pengalaman internasional yang baik dan akan menarik untuk melihat bagaimana dia menyesuaikan diri dengan kehidupan di Oxford United, ungkas Waldron. Kami memiliki lingkungan yang baik di pusat pelatihan, dan kami merasa ini adalah kesempatan sempurna bagi Marcelino untuk menguji kemampuannya dan berkembang bersama pengalaman yang kami miliki, tutupnya. Ini dia.
Inilah 5 pemain yang berpotensi besar bakal dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat setelah timnas Indonesia resmi diperkuat Martin Paes. Siapa saja mereka? 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI setelah timnas Indonesia resmi diperkuat Martin Paes. Setelah memastikan Martin Paes eligible memperkuat timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipercayakan sampai di sini berhenti mencari pemain-pemain keturunan di luar Indonesia. Kehadiran pemain keturunan ini dibutuhkan timnas Indonesia demi merealisasikan sejumlah target. Salah satunya menembus playoff Piala Dunia 2026 yang dicanangkan pelatih Shin Tae-yong. Ada beberapa pemain yang berpotensi besar bakal dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat demi meningkatkan kekuatan skuad Garuda saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Jairo Riedewald dapat memberikan kekuatan tambahan di lini sentral timnas Indonesia. Kemampuan Jairo Riedewald dalam memotong bola dan mendistribusikan si kulit bulat otomatis bakal membantu kinerja gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Pemain yang satu ini memiliki pengalaman panjang di persepak bolaan internasional. Setelah berkarir di Ajax Amsterdam dan 7 tahun, 2017 hingga 2024, memperkuat Crystal Palace, Jairo Riedewald kini membela klub Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025, Royal Antwerp. Kabarnya, salah satu keluarga Jairo sudah menghubungi mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, dan mengaku tertarik memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix terpantau menyukai unggahan Martin Paes yang tak sabar memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fakta ini seakan kode Kevin Dix siap menyusul menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain yang kini berusia 27 tahun, merupakan salah satu pemain keturunan yang paling oke untuk mengawal lini belakang skuad Garuda. Kevin Dix dapat diandalkan di banyak posisi di lini belakang, seperti bek tengah atau fullback wing back kanan. Ketimbang nama lain, Mads Hilgers merupakan yang paling mahal. Baru berusia 22 tahun, Mads Hilgers menjadi pemain belakang reguler di FC Twente, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Mads Hilgers dapat membentuk trio tangguh bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Peran ibu Mads Hilgers yang berdarah Indonesia, Linda Tombeng, dapat berperan memengaruhi mau atau tidak sang anak membela skuad Garuda. Mauro Zijlstra disinyalir hanya masalah waktu untuk diresmikan sebagai pemain timnas Indonesia. Dalam pengakuan kepada Yusa Nugraha, Mauro Zijlstra mengatakan sudah mengirimkan semua berkas kepada PSSI. Jika tidak ada aral melintang, penyerang 19 tahun ini akan diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai pemain calon naturalisasi pada FIFA Matchday September 2024. Ula Romeni menjadi sosok penyerang yang dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Mencetak 2 gol di 2 pekan awal Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025, menandakan Ula Romeni bukanlah penyerang kacagan. Karena itu, PSSI harus bergerak cepat. Jika tidak, penyerang FC Utrecht ini berpotensi diambil timnas Belanda racikan Ronald Koeman. Selain nama-nama di atas, PSSI juga sedang memproses naturalisasi pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U20, yakni Tim Gepens, Mauresmo Hinoke, dan Dion Marks. Marcelino harus dengar, resmi gabung Oxford United. Erick Thohir kirim pesan penting. Apa itu? Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand usai resmi bergabung dengan Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris 2024-2025. Kepastian bergabungnya Marcelino Ferdinand ke klub milik pengusaha asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri itu diumumkan pada Senin, 19 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Oxford United mengumumkan penandatanganan pemain internasional asal Indonesia yang sangat menjanjikan, Marcelino Ferdinand. Tulis keterangan Oxford United di laman resminya, Senin, 19 Agustus 2024. Akan tetapi,
Yellows julukan Oxford United belum membeberkan berapa lama durasi kontrak gelandang serang berusia 19 tahun itu. Satu hal yang pasti, Oxford United memuji penampilan Marcelino Ferdinand yang sukses mengantarkan timnas Indonesia senior dan kelompok umur meraih prestasi. Pemain berusia 19 tahun ini tiba di Oxford dengan catatan 26 penampilan untuk Indonesia dan 3 gol. Jelas Oxford United. Tahun lalu, ia membantu tim Indonesia U22 memenangkan SEA Games untuk pertama kalinya setelah 32 tahun. Tambahnya, bukan hanya itu, Marcelino Ferdinand juga memegang rekor sebagai pencetak gol termuda di Indonesia dan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah putaran final Piala Asia. Bahkan, ex-pemain KMSK Deinze itu menjadi pemain kunci untuk tim U23 Indonesia yang mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Pemain jebolan Persebaya Surabaya itu juga membawa Indonesia ke playoff Olimpiade melawan Guinea di Paris pada Mei 2024 lalu, meski akhirnya kandas. Kini, Marcelino Ferdinand akan membela Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025 dan diharapkan mendapatkan jam terbang bersama klub tersebut. Setelah bergabungnya Marcelino Ferdinand ke Oxford United, sang pemilik klub sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan pesan penting kepada wonderkid timnas Indonesia itu. Erick Thohir meminta agar Marcelino Ferdinand bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitasnya agar bisa membawa timnas Indonesia tampil lebih baik. Selamat datang dan selamat berjuang di Oxford United, Marcelino, tulis Erick Thohir di Instagramnya. Jadikan ini kesempatan untuk belajar dan berkembang, tandasnya. PAS resmi bergabung. Inilah prediksi line up timnas Indonesia jika full pemain keturunan di kualifikasi Piala Dunia 2026 sanggup lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia baru saja memastikan dapat diperkuat kiper FC Dallas, Martin Paes. Kepastian itu diumumkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah FIFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, mengadakan rapat pada Kamis, 15 Agustus 2024. Setelah itu, hasil rapatnya diumumkan pada Minggu, 18 Agustus 2024 dan kesimpulannya Martin Paes dapat memperkuat skuad Garuda. Masuknya Martin Paes membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dapat membuat line up yang berisikan full pemain keturunan. Soal kualitas, pemain-pemain ini tak perlu diragukan lagi kualitasnya, karena diisi pemain-pemain yang pernah dan masih berkarir di Eropa. Dalam pola 3-4-1-2, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Kiper 25 tahun ini akan dibentengi 3 pemain berpengalaman, yakni Jai Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Jai Itzes pelan-pelan semakin matang permainannya di Liga Italia. Sementara itu, Jordi Amat yang pernah berkarir di Liga Inggris dan Liga Spanyol dapat melakukan transfer ilmu kepada Justin Hubner. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ditempati Tom Haye dan Nathan Choyaon. Kemudian, Ivar Jenner berperan sebagai playmaker, mendukung duet penyerang Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Pemain-pemain di atas bakal diandalkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Peran Tom Haye dan kawan-kawan dibutuhkan ketika timnas Indonesia dihadapkan raja-raja Asia yang tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Diprediksi, Erick Thohir tak sampai di sini mencari pemain keturunan yang dapat meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Bukan tak mungkin nama-nama seperti Jairo Riedewald, Royal Antwerp, Ula Romeni, FC Utrecht, Maes Hilgers, FC Twente, dan Kevin Dix, FC Copenhagen, bersedia gabung timnas Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Fantastis, resmi gabung ke skuad Garuda. Martin Paes jadi kiper termahal di timnas Indonesia, punya nilai pasar 6 kali lipat dari Hernando Ari. Ini faktanya. Martin Paes kini menyandang status sebagai kiper dengan nilai pasar tertinggi di timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia sebelumnya telah memiliki 3 kiper yang menjadi andalan Shin Tae-yong. Mereka adalah Hernando Ari, Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata.
Dari 3 nama di atas, Nadeo Argawinata memiliki nilai pasar tertinggi. Dilansir dari Transfermarkt, nilai pasar Nadeo mencapai 5,21 miliar rupiah. Nilai pasar Adi Satrio berada di angka 4,35 miliar rupiah. Sedangkan Hernando Ari yang selalu menjadi pilihan utama Shin Tae-yong memiliki nilai pasar yang sama dengan Adi Satrio, yakni 4,35 miliar rupiah. Namun, status kiper termahal timnas Indonesia saat ini diambil alih oleh Martin Paes. Pemain berusia 26 tahun itu memiliki nilai pasar mencapai 26,07 miliar rupiah. Angka tersebut lebih dari 6 kali lipat nilai pasar Hernando Ari. Tentu saja kita juga patut berharap kualitas Martin Paes sesuai dengan nilai pasar yang dimiliki, sehingga Martin Paes dapat membantu timnas Indonesia meraih hasil positif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda nantinya harus bersaing di grup C. Lawan yang dihadapi timnas Indonesia ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong di ajang ini bakal dimulai pada bulan September mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana dengan melawan Arab Saudi. Pertandingan tersebut dijadwalkan terlaksana di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, 6 September 2024. Timnas Indonesia selanjutnya harus menjamu Australia. Duel antara Timnas Indonesia versus Australia bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 September 2024. Sementara itu, Martin Paes sendiri mengaku sudah tak sabar untuk bisa menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Saya merasa senang berbincang dengan kalian. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional, kata Martin Paes dalam Instagram Timnas Indonesia. Dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama, Manyala abangku, ucap Paes. AFF dipastikan merana. Martin Paes tambah kekuatan timnas Indonesia. Shin Tae-yong makin cuekin piala AFF 2024. Maaf saya fokus Piala Dunia dulu. Resminya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong makin cuekin ASEAN Cup 2024. Martin Paes resmi bisa membela timnas Indonesia sebagaimana dikabarkan Ketum PSSI, Erick Thohir per 18 Agustus 2024. PSSI memenangkan sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, CAS. Dan Martin Paes sudah eligible untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Paling dekat, Martin Paes sudah bisa dipanggil dan bermain saat timnas Indonesia berlaga adi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, September 2024 mendatang. Kami percaya bahwa Martin Paes akan membawa dampak positif bagi tim dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi lebih baik, kata Erick Thohir dilansir dari laman resmi PSSI. Keputusan ini menunjukkan komitmen PSSI dalam mencari bakat-bakat terbaik untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia, tambahnya. Sementara itu, Martin Paes sendiri sudah tidak sabar membela timnas Indonesia secepatnya. Namun hal ini juga akan membuat Shin Tae-yong berfokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak lagi ASEAN Cup 2024. Perlu diketahui sisa agenda timnas Indonesia di 2024 ini terdiri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dan ASEAN Cup 2024. Hal ini seperti dikatakan Shin Tae-yong saat ditemui ketika menonton laga Malut United versus Persebaya Surabaya di Stadion Madia, Jumat, 16 Agustus 2024. Ada kabar bila Shin Tae-yong akan menurunkan timnas U23 Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Namun Shin Tae-yong mengatakan tidak demikian. Ia lebih fokus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tidak ada agenda untuk timnas U23 Indonesia tahun ini, kata Shin Tae-yong. Maaf, saya mau fokus dulu ke kualifikasi Piala Dunia. Jadi saya tidak mau bicara soal AFF, ASEAN Cup dulu, imbuhnya. Dikonfirmasi langsung oleh Shin Tae-yong. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong pastikan akan panggil 12 pemain dari Liga 1 2024-2025. Siapa saja mereka?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hanya akan memanggil 12 pemain dari Liga 1 2024-2025 untuk membela skuad Garuda melawan Arab Saudi dan Australia. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Kepada awak media, Sumarji mengatakan Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain untuk melakukan persiapan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dari 26 pemain itu, 12 nama diantaranya berasal dari Liga 1 2024-2025. Sisanya 14 pemain lainnya itu berkarier di luar negeri. Shin Tae-yong sejauh ini belum mengumumkan secara resmi skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Meski begitu, salah satu klub Liga 1 2024-2025, Persib Bandung sudah mengumumkan Dimas Drajat dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Menarik ditunggu 11 pemain lainnya yang akan menyusul Dimas Drajat ke Timnas Indonesia. Dari 12 nama itu, Sumarji memastikan bahwa skuadnya wajah-wajah lama. Itu berarti nama-nama seperti Hernando Ari, Adi Satrio, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Dimas Drajat, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Witan Sulaiman masih akan tetap dipanggil Shin Tae-yong. Nama-nama di atas dipanggil Shin Tae-yong kala Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 6 dan 11 Juni 2024. Tidak ada banyak perubahan pemain-pemain dari Liga 1 2024-2025 yang dipanggil Shin Tae-yong ke tim Merah Putih. Dari 12 nama itu adalah wajah lama, kata Sumarji. Sebenarnya Shin Tae-yong ingin memanggil penyerang sayap Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi. Sayangnya, pelatih asal Korea Selatan itu mencoret Malik Rizaldi. Itu karena Malik Rizaldi mengalami cedera. Belum diketahui siapa pemain pengganti Malik Rizaldi. Ada yang kemarin memperkuat Timnas Indonesia, tapi kami coret karena slotnya memang sedikit, kata Sumarji. Rombongan tim Merah Putih yang berkekuatan 12 pemain dari Liga 1 2024-2025 akan berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Sementara 14 pemain Abroad langsung berangkat ke Arab Saudi. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan memulai sesi latihan pada 2 September 2024 di Jeddah. Akhirnya Shin Tae-yong buka suara. Demi tingkatkan kualitas pemain Timnas Indonesia, Shin Tae-yong beri saran berharga untuk penyelenggara Liga 1. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berikan saran kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi Liga 1 2024-2025. Saat itu, pelatih asal Korea Selatan menyaksikan laga Malut United versus Persebaya di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024, waktu Indonesia Barat. Kick-off laga tersebut digelar pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong mengaku bahwa para pemain sangat sulit dengan cuaca panas pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Memang di cuaca sangat panas pukul 3.30 sore, ujar Shin Tae-yong. Mulai kick-off ini memang untuk pemain sangat sulit. Untuk bisa merasa menderita. Pastinya karena cuaca panas, lanjutnya. Shin Tae-yong menyarankan bahwa jadwal sepak bola Liga 1 lebih baik digelar pada pukul 7 malam. Pasalnya, para pemain Liga 1 bisa lebih siap secara fisik. Mungkin lebih baik main jam 7 atau pukul 7.30 malam mungkin baik, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengapresiasi para pemain Liga 1 di lapangan. Pasalnya, para pemain telah menunjukkan kerja kerasnya di lapangan. Selain itu, mereka juga banyak berlari sepanjang 90 menit. Shin Tae-yong menganggap bahwa kualitas Liga 1 sudah semakin meningkat. Tadi para pemain bekerja keras banyak lari, ujar Shin Tae-yong. Liga Indonesia kualitasnya semakin baik, lanjutnya. Shin Tae-yong masih kesulitan untuk menentukan para pemain masuk ke Timnas Indonesia. Dirinya perlu beberapa pertandingan untuk memastikan kualitas pemain. Jadi memang posisi pemain timnas tidak gampang untuk dipilih, ujar Shin Tae-yong. Jadi tidak bisa juga dengan melihat satu pertandingan langsung tentukan. Ini pemain yang baik atau yang saya incar. Jadi tidak bisa diputuskan langsung. Kalau memang ada pemain yang baik,
Pastinya harus kejar 2-3 pertandingan ke depannya gimana. Baru akan dipilih. Jadi posisi pemain Timnas tidak gampang untuk dipilih, tutupnya.